Menulis itu mudah, tapi bagaimana agar tiap huruf berarti dan bisa membuat pembacamu bergerak ke arah yang lebih baik tanpa kau gurui. Helvi Tiana Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Kelas 7, 8, dan 9 yang ada di rumah. Semoga kalian sehat selalu, walaupun kalian di rumah saja tetap berkreativitas ya. Oke, pada pertemuan ekskul kali ini kira-kira kita mau ngapain ya? Kira-kira kalau sudah bertemu Ibu Kiki mau ngapain ya? Oke, daripada lama-lama, Ibu kasih tahu aja deh, hari ini kita akan belajar menulis kreatif bersama saya Ibu Kiki Aristiani Pertiwi. Menulis kreatif, kira-kira apa sih itu menulis kreatif? Apakah tulisannya yang diukir-ukir atau bagaimana ya? Jadi, menulis kreatif adalah proses menuangkan ide atau gagasan yang mengandung keunikan dan kreativitas dari penulis. Nah, bagi kalian yang punya ide-ide unik, yang punya ide-ide kreatif, jangan ragu untuk kalian tuangkan dalam tulisan. Lalu, menulis kreatif merupakan karya asli dari penulis. Jadi kalau kalian mau menulis kreatif, ingat itu harus karya asli dari kalian, bukan karya copy paste dari internet. Ya, jadi kalau kalian punya ide, kalian punya keunikan dalam berpikir atau punya kreativitas yang bisa kalian tuangkan dalam menulis, ayo coba kita lakukan dari sekarang. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menulis kreatif, Ibu beritahu nih kategori apa sih yang termasuk penulisan kreatif. Mungkin kalian hanya tahu novel, puisi, cerpen. Yang kalian tahu hanya novel, puisi, cerpen. Yang mungkin kalian pelajari juga novel, puisi, cerpen. Tapi ternyata ada banyak, gak hanya itu aja. Ada dongeng juga termasuk ke dalam penulisan kreatif. Lalu naskah drama, kalau kalian suka nonton drama, kalau kalian suka nonton drama di teater atau drama di televisi, nah naskahnya itu merupakan penulisan kreatif juga. Lalu ada skenario film kalian tonton itu tidak mungkin berjalan begitu saja, ada skenarionya, ada tulisannya agar film itu bisa berurutan dari awal hingga akhir. Lalu selain itu juga ada lirik lagu. Nah, bahkan lirik lagu yang sering kalian dengar merupakan bagian dari penulisan kreatif gitu. Jadi kalian sering dengarkan lagu, tahu lirik-liriknya, nah itu juga bagian dari penulisan kreatif. Lalu ada juga naskah acara di televisi. Kalau mungkin kalian suka lihat acara talk show di televisi. Lalu juga mungkin sekarang lagi musimnya podcast di YouTube ya. Nah, itu pun ada naskahnya. Naskah apa? Naskah berupa pertanyaan. Kalau podcast tanya jawab itu naskahnya adalah naskah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber. Jadi sebagian podcast itu nggak mengalir begitu saja, tapi memang sudah ada naskahnya apa saja yang akan mau dibicarakan. Lalu yang terakhir ada naskah iklan. Jadi iklan pun ada naskahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mikir nulis itu paling nulis novel, puisi, cerpen, novel, puisi, cerpen. Ternyata kalian salah. Menulis itu bisa banyak hal. Gak hanya novel, puisi, cerpen. Bahkan kalian kalau mau nulis lirik lagu itu bisa. Itu masuk penulisan kreatif. Kalau enggak, wah saya suka drama nih. Wah saya mau coba-cobaan nulis naskah drama. Nah itu juga termasuk dalam penulisan kreatif. Bagaimana menurut kalian? Ternyata menulis itu tidak sempit kan ruangnya, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian tuliskan. Kira-kira kalian mulai tertarik tidak untuk menulis? Kira-kira kalau kalian sudah mulai tertarik,
kategori apa yang akan kalian tulis? Bisa kalian komen di bawah ya. Lalu lanjut, manfaat menulis. Apa aja sih manfaat menulis? Nulis tuh capek. Apa sih manfaatnya? Hey, manfaat menulis itu banyak sekali. Yang pertama, sebagai wadah kreativitas. Jadi kalau misalkan kalian punya kreativitas yang ada di otak kalian, punya ide-ide, itu jangan disimpan, tapi kalian tuangkan di tulisan. Jadi nggak hanya kalian pikirkan, nggak kalian hanya ide-ide aja, sayang, mubazir ide-ide itu. Jadi kalau misalkan kalian tuliskan, ide itu nggak sekedar tidak mubazir, jadinya tulisan itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi kalau kalian punya ide, jangan takut untuk menuangkannya. Ayo mulai kalian menulis. Lalu yang kedua, mengungkapkan isi hati. Nah, bagi kalian yang pendiam gitu, khususnya orang-orang yang pendiam, biasanya kalian susah gitu untuk curhat ke temannya atau bahkan ke orang tua. Kalian bisa curhat, bisa mencurahkan isi hati kalian dengan tulisan. Biar apa? Biar kalian punya masalah, punya curahan hati, nggak hanya disimpan sendiri, nggak nyesek sendiri, tapi bisa kalian tuangkan lewat tulisan. Karena manfaatnya nggak cuman bisa mengungkapkan juga, tapi kalian tuh bisa lebih plong atau bisa lebih lega dengan kalian mengungkapkan isi hati kalian melalui tulisan. Mungkin kalau cerita sama teman, takut gitu, ntar takut rahasianya terbongkar, atau enggak cerita sama orang tua, takut malah jadi diomelin. Mau cerita ke guru, sama takut diomelin juga. Jadi kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian lewat tulisan. Jadi kalian nggak hanya kalian pendam sendiri, kalian juga bisa merasa lega dengan menulis ungkapan isi hati kalian. Nah, lalu yang ketiga adalah mengolaborasikan antara ide dan pendapat. Jadi antara ide kita yang ada di otak dengan pendapat kita itu bisa kita kolaborasikan atau kita padukan menjadi sebuah tulisan. Mungkin kalau kalian suka baca teks ulasan, nah itu adalah salah satu dari kolaborasi antara ide dan pendapat. Lalu yang keempat, merangsang daya imajinasi. Semakin kita sering menulis, semakin daya imajinasi kita semakin berkembang. Untuk apa sih Bu daya imajinasi kita? Agar kita bisa lebih kreativitas lagi. Lalu yang kelima adalah mengembangkan kemampuan membaca. Mungkin maksudnya mengembangkan kemampuan bahasa. Mungkin kalau disuruh tugas bahasa Indonesia menuliskan cerita gitu atau menuliskan teks yang disuruh gurunya, mungkin kalian suka bingung, ini bagaimana ya agar kalimat yang satu dengan yang lainnya bisa nyambung. Gimana caranya biar paragraf yang pertama dan paragraf kedua itu bisa nyambung. Mungkin kalian suka bingung seperti itu. Dengan kalian sering latihan menulis, kalian akan tahu sendiri nanti bagaimana cara menyambungkan atau menghubungkan tulisan-tulisan kalian agar tulisan kalian bisa dipahami orang lain. Jadi banyak sekali kan ya manfaat-manfaat dalam menulis. Jadi kalian gak usah mikir, aduh menulis itu capek, menulis itu saya bingung apa yang harus saya tuliskan apa. Aduh, saya bingung gimana cara memulai menulis. Gak usah bingung, kalian bisa mulai dari sekarang. Selanjutnya, Ibu kasih tips langkah awal menulis kreatif. Yang pertama, gali ide. Bu, gali ide dari mana nih? Sedangkan kita kan lagi di rumah aja nih, gak ada ide kayaknya. Kata siapa? Ide itu gak ada di rumah. Ide itu bisa di mana aja, di tempat. Walaupun kalian di rumah, bisa di kamar doang, itu sebenarnya ide itu ada dimanapun. Gimana Bu caranya? Setiap aktivitas yang kalian lakukan selama di rumah itu bisa kalian jadikan cerita. Atau mungkin mendengar cerita dari kakak kalian, itu bisa menjadi inspirasi kalian untuk menulis. Atau enggak cerita orang tua kalian, itu pun
bisa kalian sebagai ide kalian menulis. Jadi jangan mikir, Bu, kita di rumah aja nih nggak ada ide. Nggak. Ide itu ada di mana-mana walaupun kalian hanya ada di rumah. Jadi kalian terus cari ide-ide kreatif, dan kalau sudah temu jangan lupa untuk segera menulis. Lalu yang kedua, terus melatih kemampuan menulis. Nah, terus aja tulis. Yang kedua, kalau misalkan kalian bilang, Bu, saya tuh gimana ya cara memulai nulisnya ya, saya takut ceritanya ngaco, ceritanya nggak nyambung. Bagaimana nih Bu biar saya bisa tulisannya bagus? Ya dengan cara terus menulis, tulis aja. Kalian tuliskan saja apa yang kalian pikirkan yang ada di otak kalian, ya tulis aja. Nanti kalian, ketika kalian sudah menulis, ketika kalian membaca lagi, kalian akan menemukan hal-hal yang tidak tepat gitu, hal-hal yang ganjil, hal-hal yang kurang tepat dalam tulisan kalian. Nanti kalau kalian sudah tahu, oh ternyata kesalahan saya di sini, nah kalian bisa mengeditnya sendiri atau menyuntingnya sendiri gitu. Jadi kalau udah nemuin, oh yang ini salah nih, harusnya gini, kira dihapus, diperbaiki lagi gitu. Jadi caranya ya tulis saja dulu, ntar ketika sudah jadi ya dibaca lagi, kira-kira sudah benar atau enggak, sudah baik atau enggak. Kalau misalkan dirasa sudah baik, kalian bisa kirimkan tulisan kalian ke guru kalian, ke guru bahasa Indonesia kalian, atau kalian bisa minta tolong sama kakak atau adik untuk membaca tulisan kalian. Tuh. Jadi pokoknya tulis aja, gak usah mikirin kaidah-kaidah kebahasaannya. Lalu yang ketiga, menulislah pada jam-jam kreatif. Bu, saya kalau siang hari nulis, saya pusing, saya bingung. Kira-kira waktu yang tepat kapan sih Bu untuk menulis? Ternyata waktu yang tepat kalian menulis adalah di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena ketika pagi dan pagi hingga sore kalian ada aktivitas, kalian punya aktivitas, sehingga otak kalian itu terlalu fokus sama aktivitas yang kalian jalani. Nah, di malam hari ketika kalian mau beristirahat, baru ide-ide itu muncul. Jadi usahakan minimal ya 1 jam lah, 1 jam sebelum kalian tidur, kalian coba untuk menulis. Karena di jam-jam yang bada isya lah ya, sekitar jam 8-an itu kreativitas kalian bisa mulai berkembang, mulai ada kreativitasnya gitu. Jadi 1 jam sebelum tidur kalian coba buka bukunya atau buka laptopnya, kalian coba menulis. Insya Allah di jam segitu idenya mengalir. Oke, lalu yang keempat adalah koreksi tulisan. Tadi sudah Ibu singgung sebelumnya ya. Setelah kalian tulis, kalian baca lagi tulisan kalian, kalian pasti akan menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kalau bisa kalian menemukannya, kalian bisa perbaiki gitu. Nah, yang terakhir itu jangan menyerah. Jangan menyerah kalau misalkan tulisan kita masih dianggap kurang bagus. Jangan menyerah kalau tulisan kita masih dianggap nggak nyambung atau enggak idenya kurang menarik. Jangan menyerah. Terus menulis karena para penulis yang terkenal sekarang pun pasti mengalami yang namanya tulisannya itu ditolak oleh penerbit. Jadi kayak Terelie, mungkin penulis yang kalian tahu, Terelie, sebelum beliau menjadi penulis yang terkenal sekarang, beliau itu pernah mengalami ditolak oleh beberapa penerbit sebelum tulisannya itu akhirnya diterima dan bisa terkenal seperti sekarang ini. Jadi kalian, bagi kalian yang pengen nulis, ayo jangan menyerah, tetap menulis, jangan takut, tetap saja menulis, dan jangan berpikir apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian kerjakan itu menjadi sia-sia. Semangat ya. Oke, segini saja materi dari Ibu. Semoga kalian setelah ini langsung punya ide. Wah, setelah menonton ini saya jadi punya ide nih. Ayo kita segera menulis. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang kreatif. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.